Konnichiwa minasang, hari ini saya akan menjelaskan materi yang telah disampaikan sesuai dengan pemahaman saya. Oke minasang, hari ini saya sudah mempunyai materi tentang te okimas yang artinya dulu, dahulu atau mendahulukan. Nah, te okimas di sini rumusnya yaitu bentuk jisho, lalu kata kerja bentuk te dan oku atau bentuk iko. Lalu di sini ada kata kerja bentuk te, jadi okou. Nah, kalau ingin sopan ditambah masho, ya. Nah, bisa disingkat atau bahasa lisannya itu menjadi toku atau tokou ya minasang. Di sini fungsinya itu untuk melakukan suatu tindakan sebagai persiapan sebelum melakukan hal lain. Nah, contohnya itu ada ryori o sukurumae ni yasai o katto shite okimasu, yang artinya sebelum membuat masakan akan memotong sayuran terlebih dahulu. Nah, te okimas di sini, yang berfungsi atau yang artinya dahulu ya minasang. Lalu yang kedua di sini ada rumus tekimas yang artinya pergi ke suatu tempat untuk melakukan aktivitas lalu kembali lagi. Ini itu bisa diibaratkan kita pergi sebentar lalu kembali lagi ya minasang. Nih contohnya itu ada choto jido hang baikide jusu o katekimasu, yang artinya sebentar saya pergi beli jus di mesin penjual otomatis lalu kembali lagi. Nah, tekimas di sini yang artinya kita pergi ke depan atau pergi untuk membeli sesuatu dan akan kembali lagi ya minasang. Lalu di sini ada contoh lain yang bunyinya saiking samuku natte kimasta. Nah, kalau kimasta di sini itu bentuk lampau atau bentuk yang terus-menerus. Ya, di sini ada yang artinya akhir-akhir ini cuaca sudah mulai menjadi dingin. Nah, lalu yang ketiga, saya punya materi tentang hajimemasu yang artinya mulai atau menunjukkan titik awal suatu tindakan ya minasang. Nah, contohnya yaitu akachan aruki hajimemashita, yang artinya bayi itu sudah mulai berjalan. Nah, jadi hajimemasu itu mulai ya, seperti arti yang ada di sini atau menunjukkan suatu awal aktivitas seperti bayi yang baru bisa berjalan. Nah, karena dia baru bisa berjalan itu bisa diartikan menjadi dia ini baru melakukan suatu tindakan ya minasang. Lalu di materi keempat ini ada materi suzukemasu yang artinya suatu tindakan terus dilakukan tanpa terputus. Jadi ini suatu tindakan yang terus menerus ya minasang, seperti hidup. Seperti contoh di bawah ini. Karewa sanen hong o kaki suzukemashita. Nah, yang artinya dia telah terus menulis buku selama 3 tahun. Berarti dia di sini itu sudah 3 tahun menulis buku terus menerus tanpa terputus. Maksudnya tanpa istirahat ya minasang ya. Nah, di sini ada bentuk nani ni kimas.
Nah, untuk grup 1, 2, dan 3 masnya dihapus. Sedangkan untuk grup 3 kata benda atau kata benda, si mas yang dihapus hanya masnya, jadi meninggalkan si. Lalu ditambahkan ni, bisa disambungkan dengan ikimas, kimas, dan kaerimas. Ini yang artinya untuk ya minasang. Ini untuk, maksudnya untuk di sini yaitu untuk melakukan tujuan. Nah, karena di sini ada simas, artinya akan berbeda. Terus yang di sini ada kata benda simas yang artinya akan sama ya minasang. Nah, contohnya ini watashi wa tosho kan benkyou sini ikimasu, yang artinya saya pergi ke perpustakaan untuk belajar. Nah, akan di sini simas maksudnya di sini tuh bisa artinya akan namun berbeda. Sedangkan untuk kata benda ini simasnya bisa diartikan sama, akan sama. Nah, bisa diartikan akan, bisa sama ya minasang. Nah, untuk nih di sini itu bisa diartikan sebagai untuk ya minasang ya. Lalu di materi kelima kita punya te ikimas. Te ikimas ini fungsinya yaitu gerakan yang menjauh dari pembicara atau perubahan yang akan terus berlanjut ke masa depan. Nah, maksudnya di sini te ikimas itu bisa juga diartikan dengan pergi dengan, akan terus, akan mulai, atau berjalan. Ini itu menunjukkan suatu proses ya minasang. Ini juga mungkin mirip-mirip dengan suzukemas yang melakukan suatu aktivitas yang terus menerus atau terus berlanjut. Nah, untuk te ikimas ini contohnya berbunyi kore kara mo nihongo o benkyou shite ikimasu, yang artinya mulai sekarang pun saya akan terus belajar bahasa Jepang. Nah, untuk contoh lainnya bunyinya itu tori ga tonde ikimashita, yang artinya burung telah terbang tinggi. Nah, contoh satu ini itu bisa didefinisikan dengan gerakan menjauh atau tindakan yang terus berlanjut ke masa depan ya minasang. Lalu di sini ada materi te moraimasu, yang artinya menerima bantuan atau tindakan kebaikan dari orang yang posisinya setara atau teman akrab. Di sini maksudnya te moraimasu itu adalah tindakan menerima, namun lawan bicaranya itu posisinya setara atau seumuran, atau bisa juga teman yang sudah akrab ya minasang. Contohnya yaitu watashi wa Jono-san ni eigo o oshiete moraimashita, yang artinya saya telah diajari bahasa Inggris oleh saudara Jono. Nah, saudara Jono di sini mungkin memang posisinya ini sebagai orang yang setara atau bisa jadi teman akrab ya minasang. Nah, ini itu rumusnya itu ada pelaku, lalu kata kerja ni atau pakai kara, nani moraimasu, yang artinya menerima. Nah, kalau pakai rumus pelaku dengan partikel ni, nani te moraimasu, itu bisa diartikan dengan dititik-titikkan. Nah, salah satu contohnya ini, watashi wa daigaku kara shogaku kin o moraimashita, yang artinya saya telah menerima beasiswa dari universitas. Lalu habis itu kita juga punya materi tentang
te itadakimasu, yang artinya menerima bantuan atau tindakan kebaikan dari atasan atau orang yang posisinya lebih tinggi untuk bentuk sopan ya minasang. Maksudnya di sini kita menerima bantuan, namun posisi orang yang memberikan bantuannya itu adalah orang yang pangkatnya mungkin bisa di atas kita, mungkin seperti bos, seperti guru, intinya mah orang yang kita hormati ya minasang. Namun ini tidak berlaku untuk keluarga ya minasang. Nah, di sini ada contoh yang berbunyi watashi wa sensei ni shosetsu o kasite itadakimashita, yang artinya saya telah dipinjamkan novel dari guru. Nah, posisi guru di sini itu adalah posisi orang yang kita hormati. Jadi pelaku yang memberi kita bantuan itu adalah orang yang pangkatnya di atas kita atau orang yang kita hormati. Nah, lalu di bawahnya ini kita ada materi te yarimas, yang artinya itu melakukan tindakan atau memberikan kebaikan kepada pihak yang posisinya lebih rendah seperti hewan, tumbuhan, atau adik sendiri. Namun adik sendiri di sini kita tidak semata-mata menggunakan yarimas, kita juga bisa menggunakan agemas atau moraimas ya minasang. Nah, di sini ada contoh yang bunyinya watashi wa imoto ni nihongo o oshiete yarimas, yang artinya saya mengajarkan bahasa Jepang kepada adik perempuan. Nah, untuk contoh lainnya itu berbunyi mainichi wa mainichi hanani mizu o yatte imasu, yang artinya setiap hari saya menyiramkan air ke bunga. Lalu untuk materi yang ke-9 itu ada nani te agemas. Nah, di sini ada kita perlu lagi dengan te agemas, yang artinya melakukan tindakan kebaikan untuk orang yang posisinya setara atau teman ya minasang. Nah, kalau te agemas ini itu kita yang memberi bantuan untuk orang lain, bukan orang lain yang membantu kita seperti moraimas ya minasang. Ini adalah kita yang memberi bantuan atau tindakan atau kebaikan untuk teman atau yang seumuran atau yang setara ya minasang. Nih salah satu contohnya itu ada watashi wa tomu sang ni kabang o kate agemas, yang artinya saya telah membelikan tas untuk saudara Tom. Nah, di sini itu kan saya yang memberikan kebaikan kepada saudara Tom dengan cara membelikan dia tas ya minasang. Lalu di sini juga kita punya materi te sashi agemas, itu yang fungsinya melakukan tindakan kebaikan untuk orang yang sangat dihormati atau posisinya lebih tinggi. Ini untuk kalimat yang sangat sopan ya minasang. Ini itu kita melakukan sebuah kebaikan atau kita melakukan sebuah tindakan namun untuk orang yang sangat dihormati atau posisinya itu lebih tinggi seperti bos ya minasang, atau seperti sesepuh, seperti itu ya minasang. Nah, contohnya itu ada watashi wa sensei no nimotsu o motte sashi agemashita. Ya, nah di sini yang artinya saya telah membawakan barang bawaan milik guru. Nah, karena di sini saya memberikan kebaikannya untuk guru, berarti guru di sini adalah posisinya orang yang
sangat saya hormati ya minasang, yang posisinya lebih tinggi dari kita. Lalu di sini saya juga punya materi tentang nani bentuk T dan T yang artinya lah. Ini itu perintah penguat ya minasang, itu seperti bentuk tegas. Ya, di sini bisa difungsikan sebagai menyambung atau kemudian. Jika T ujung ini adalah perintah, maksudnya jika T-nya ini berada di ujung, ini adalah sebuah bentuk perintah. Namun jika T-nya itu di tengah, ini bisa jadi adalah kalimat penyambung yang artinya kemudian. Contoh, mate yang artinya tunggu. Nah, untuk materi yang ke-12 di sini saya punya te kudasai yang artinya meminta tolong atau memerintah seseorang secara halus untuk melakukan sesuatu demi kita. Ya, minasang, ini te kudasai ini adalah bentuk kalimat meminta tolong atau memerintah secara sopan, secara halus. Nih, contohnya itu ada koko ni namae o kaite kudasai yang artinya tolong tulis nama di sini. Nah, kudasai di sini yang artinya tolong, yaitu berarti meminta atau memerintah ya minasang. Memerintah seseorang secara halus untuk menulis namanya. Lalu di sini saya juga punya bentuk te kuremas yang fungsinya atau yang artinya itu orang lain yang setara atau teman melakukan kebaikan atau membantu saya atau keluarga atas inisiatif mereka sendiri. Nah, kalau te kuremas itu adalah orang lain yang berinisiatif tanpa diminta. Inisiatif mereka sendiri ya minasang. Jadi kayak mereka berinisiatif melakukan kebaikan kepada saya atau keluarga saya. Contohnya itu ada Risa sang wa watashi ni eigo o oshiete kuremas. Nah, di sini yang artinya saudara Risa mengajarkan bahasa Inggris kepada saya. Namun saudara Risa ini melakukannya secara inisiatif tanpa saya minta. Ya minasang, mengerti? Jadi saya di sini hanya menerima kebaikan dari saudara Risa yang tanpa saya suruh. Jadi saudara Risa ini seperti relawan yang mengajar bahasa Inggris kepada saya. Lalu di sini ada nani bentuk te kudasaimasu yang artinya seperti te kuremas, tapi digunakan jika orang yang menolong saya atau keluarga itu adalah atasan. Nah, te kudasaimasu ini bisa juga diartikan sebagai bentuk sopan ya minasang. Ini salah satu contohnya ada Sacho wa watashi o kurumade uchimade okutte kudasai masta, yang artinya direktur telah mengantarkan saya sampai rumah menggunakan mobil. Jadi Sacho atau direktur ini melakukan tindakan inisiatif itu mengantar saya sampai ke rumah. Ini tanpa saya minta karena Sacho-nya berinisiatif ya minasang. Lalu di sini juga saya punya materi bentuk kanoke yang artinya biasa. Nah, untuk grup 1 itu vokal terakhir sebelum mas, maksudnya vokal terakhir yang bunyinya i diubah ke bentuk e. Nah, lalu vokal 2 yang akhiran e ini masnya dihapus ditambah jadi raremas. Kalau bentuk 3 karena tidak beraturan, jadi si masnya kita ubah menjadi dekimas, sedangkan kimasnya diubah menjadi koraremas. Nah, untuk grup 2 ini yang akhiran e itu masnya dihapus tambah raremas. Contohnya tabemas.
jadi taberaremas. Nemas jadi neraremas. Sedangkan untuk grup 1 yang akhiran vokal i diubah ke bentuk e, jadi awalnya jadi kakimas menjadi kakemas. Dari aimas jadi aemas. Nah, di sini ada bentuk kanoke, masnya dihapus, lalu ditambah ruyauni narimas yang artinya mulai menjadi bisa. Yauni ini bisa diartikan mulai, sedangkan kanoke-nya itu bentuk kebisaan. Sedangkan di sini narimas itu menjadi ya minasang. Jadi arti yauni ni narimas yaitu mulai menjadi bisa. Contohnya ada hiragana ga kakeru yauni narimasta yang artinya mulai menjadi bisa hiragana ya minasang. Lalu di sini ada bentuk jishoke ditambah yoni narimas yang artinya mulai menjadi. Karena tidak ada bentuk kano, jadi bisanya itu dihapus ya minasang. Nah, di sini ada contohnya yang berbunyi hiragana o kaku yoni narimas yang artinya mulai menjadi bisa mulai menjadi atau sumimasen, mulai menjadi menulis hiragana ya minasang. Maksudnya di sini mulai menjadi bisa menulis hiragana ya minasang. Sumimasen kalau penjelasan saya masih sulit dipahami. Namun sekian dari saya. Arigatou gozaimashita.